Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad aflaha man ittaqa. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, terutama yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kedua hal tersebut, maka tidak ada artinya lagi kita hidup di dunia ini. Karena yang paling terpenting, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dua nikmat iman dan dua nikmat Islam. Ini yang paling terpenting. Ini dua nikmat yang sering kita tak sadari. Bahkan dua nikmat ini adalah dua nikmat yang tidak ternilai dengan sesuatu apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka niscaya akan tertolak di nanti akhirat. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bahkan dia termasuk golongan orang-orang yang akan tertolak di akhirat. Termasuk menjadi golongan orang-orang yang rugi. Jadi ini salah satu nikmat yang paling terbesar yang patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengikuti langkah beliau dan juga untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kelak pada di hari akhir kelak atau hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Adapun pada pagi yang cerah ini di hari Ahad tanggal 4 September kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang sirah Nabi SAW, mungkin kita akan membahas lebih jauh ini di pertemuan selanjutnya. Yang saya ingin bahas untuk pagi kali ini adalah saya ingin membahas terlebih dahulu muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan kenapa kita ini mesti mempelajari sirah Nabi SAW. Seperti pertemuan yang lalu, ketika kita ketika kita membahas sesuatu, alangkah lebih baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian. Saya ingin nanya, kira-kira apa arti dari sirah? Kita sering dengar kata-kata sirah Nabawi atau sirah Rasulullah SAW. Ini apa kira-kira arti dari sirah? Ada yang ngerti? Apa arti dari sirah? Sejarah. Lebih khususnya lagi, sirah ini artinya adalah perjalanan. Secara bahasa artinya perjalanan. Secara istilah adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW dari semenjak beliau dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Nabi SAW hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sirah Nabi SAW. Apa sih manfaat atau tujuan dari kita mempelajari sirah Rasulullah SAW? Kira-kira ada manfaatnya? Bukan ada, pasti ada. Karena yang dibahas bukan kita, tapi yang dibahas adalah makhluk yang super istimewa, Rasulullah SAW. Nah, ini merangkum dari berbagai referensi para ulama, setidaknya ada 11. Sebenarnya banyak, cuma yang ada rangkum ini ada 11 yang paling terpenting. Yang pertama adalah
memudahkan atau agar dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Apa tujuan dari kita mempelajari sirah Nabi SAW? Salah satunya adalah untuk kita memahami Al-Quran. Lah kok gitu? Apa nyambungnya? Kira-kira nyambungnya di mana? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Kenapa? Karena Nabi SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitabnya apa? Al-Quran. Sehingga ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW itu akan sangat memudahkan kita untuk memahami tujuan daripada ayat Al-Quran. Oh, tujuannya ke sini, maksudnya ini, siapa yang Allah maksud di dalam ayat ini. Ini akan memudahkan kita ketika kita mempelajari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi SAW, sama seperti layaknya Al-Quran. Karena kalau hadis adalah perkataan Nabi SAW, kalau Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al-Quran sama sunnah ini atau hadis ini turunnya beriringan di masa Nabi SAW. Ada nggak hadis ini turunnya setelah Nabi wafat? Ada? Nggak ada. Kalau ada namanya Nabi palsu. Sehingga hadis ini turunnya bersamaan dengan seiring hidupnya Nabi SAW. Nah, ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka ketika ada satu hadis, misalnya hadis A atau hadis B, kita ini akan paham. Salah satu contohnya hadis yang sering kita dengar, bahkan kita pelajari mungkin, dan hadis ini tertera di awal bab yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini sudah terkenal, riwayat Umar bin Khattab. Salah satu hadisnya adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ini maksudnya turunnya gimana? Sebab turun hadis ini apa? Ketika peristiwa hijrah. Jadi ada satu sahabat Nabi, ada lupa namanya siapa. Sahabat ini kalau bahasa sekarang ini lagi kasmaran, lagi di mabuk cinta. Jadi tujuan dia hijrah ini, dia pengen menemui kekasihnya yang ada di kota Madinah, Masya Allah. Sehingga dia bersemangat untuk hijrah. Ketika Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, sampai habis hadis tersebut. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan juga Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala. Adapun yang berhijrah karena menginginkan wanita ataupun hal lainnya, maka dia nggak mendapatkan pahala, cuma dapat yang dia pengen doang, yaitu dunia dan atau wanita. Sehingga sahabat tersebut tersadar. Itu salah satu contoh kecil ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan juga hadis dan atau sunnah Rasulullah SAW. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui sebab turunnya ayat. Kalau tadi hadis, kalau ayat sebutannya asbabun nuzul. Kalau hadis sebutannya adalah asbabun wurud. Jangan sampai ketukar. Kalau asbabul furud maqifah itu orang-orang yang wajib mendapatkan harta waris. Ya, hati-hati. Beda wa sama fa'dor bisa berabe urusan. Asbabul wurud ini adalah sebab turunnya hadis. Kalau asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat. Jadi ada gabung sekaligus. Dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW atau perjalanan Nabi SAW akan memudahkan kita tadi. Sebab turunnya hadis ini apa, sebab turun ayat ini apa, akan sangat memudahkan
Contoh di dalam surat Ali Imran, Allah menegur langsung ketika orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi SAW, mengolok-olok Abu Bakar As-Siddiq. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha, di surat Ali Imran, inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Ketika orang-orang Yahudi mengolok Nabi SAW melalui Abu Bakar As-Siddiq, kata orang-orang Yahudi, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah atau umat, sesungguhnya Allah itu fakir, miskin, dan kita ini yang kaya. Ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi, nggak punya adab. Ketika orang-orang Yahudi mengolok Allah seperti itu, Abu Bakar marah, langsung dia menemui Rasulullah SAW dan diaduin ucapan daripada orang-orang Yahudi. Tapi waktu itu antara masih bimbang, dan Nabi tahu Abu Bakar itu nggak mungkin bohong. Tapi di sini Nabi SAW nggak mau buka, sehingga langsunglah turun ayat yang membenarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina kafaru, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Laqad sami'a Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang kafir, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi, yang mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang faqir, wa nahnu aghniya, dan kami adalah yang kaya. Siapa yang kaya maksudnya? Orang-orang Yahudi. Jadi ketika kita mengetahui sirah Nabi, maka akan memudahkan sebab turunnya ayat ataupun hadis, sehingga akan lebih mudah lagi untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga makanya para ulama biasanya kalau kita mengkaji kita para ulama yang berkaitan dengan tafsir, biasanya pasti dijelaskan sebab turunnya ayat ini apa. Walaupun nggak semua surat itu ada sebab turun ayat, nggak mesti. Seperti contohnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak ada asbabun nuzul, turun begitu aja. Tapi kebanyakan surat pasti ada sebab turunnya ayat. Nah, sehingga ini memudahkan lagi. Seperti yang tadi contohnya di surat Al-Imran itu tadi. Maka Masya Allah, ini faedahnya luar biasa. Ketika kita benar-benar mempelajari sirah Nabi satu persatu, detail-detail dari Nabi dari sebelum Nabi dilahirkan, kemudian Nabi dilahirkan, kemudian bagaimana masa kecilnya Nabi, gimana sih, kemudian masa mudanya Nabi itu gimana. Walaupun ketika itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul, tapi masa kecilnya Nabi dan juga masa mudanya Nabi penuh dengan pelajaran, bisa diambil banyak manfaatnya. Kenapa? Karena seluruh para Nabi dan Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, semua Nabi dari Nabi Idris, karena Nabi Adam langsung dewasa ketika Allah cipta. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad SAW, masa kecil dan masa mudanya ini dijaga oleh Allah. Gak mungkin mereka bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai mereka berbuat syirik, menyembah berhala, menyembah batu, gak mungkin. Kenapa? Karena mereka akan menjadi panutan. Ketika mereka berbuat syirik, contohnya, atau berbuat maksiat, nanti apa yang terjadi? Ya, itu mantan preman tobat, istilahnya begitu. Akan dihina oleh kaumnya. Tapi ketika mereka tidak ada celah dari hal tersebut, maka nggak ada celah bagi kaumnya untuk menghina. Dulu aja ente nyembah berhala, kau tahu ente bisa tobat, istilahnya bahasa kasarnya begitu. Sehingga Allah benar-benar jaga dari pergaulan yang jamak, seperti contohnya minum khamar atau dari perzinahan dan lain sebagainya. Benar-benar Allah jaga. Maka kita lihat bagaimana kisah waktu kecilnya Nabi SAW dan ketika waktu mudanya Nabi SAW. Ada celah? Ada celah nggak? Ada celah? Nggak ada. Semuanya sempurna. Jadi benar-benar perfect. Allah bikin perfect. Karena memang untuk apa? Pelajaran buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Antum pernah dengar kata-kata qudwah? Udah tahu apa itu qudwah? Qudwah itu artinya teladan. Tapi kenapa di dalam ayat ini
Allah nggak sebut kata qudwah, tapi uswah. Apa perbedaan? Kalau dalam bahasa Indonesia ini sama-sama, artinya sama-sama tauladan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada perbedaan yang sangat mendasar. Apa itu perbedaannya? Para ulama menjelaskan, kalau qudwah itu biasanya adalah teladan di salah satu bidangnya doang. Contoh, antum punya bos di kantor, masya Allah luar biasa ini bos antum, jujur, tepat waktu, nggak pernah menzalimi karyawannya. Itu qudwah antum di dalam kantor. Tapi kalau uswah ini tauladan di seluruh bidang. Jadi antum bidangnya apa ini? Misalnya ada ayam dagang di sini, ada yang jadi pedagang. Lihat bagaimana cara dagangnya Nabi SAW. Ada yang menjadi karyawan, lihat bagaimana Nabi SAW ketika membawa dagangannya Khadijah. Jadi bisa kita contoh. Jadi tanda kutip Nabi walaupun berdagang tanda kutip menjadi karyawannya Khadijah ketika itu. Karena memang diberi amanat oleh Khadijah untuk menjajakan dagangannya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika itu dikatakan di dalam salah satu kitab, Al-Imam Ibn Hisham mengatakan bagaimana orang-orang terkesan dengan cara dagangnya Nabi SAW. Orang belum pernah lihat. Jadi benar-benar misalnya ini kualitasnya B, dibilang sama Nabi ini kualitasnya B ini barang. Jadi Nabi nggak lebih-lebihin. Kalau memang ini kualitasnya C, dibilang C. A, B. Jadi Nabi nggak berbohong. Nabi bilang, oh ini barangnya kurang bagus, ini barangnya bagus. Dan Nabi kasih tahu semua, nggak ada yang ditutup-tutupin. Sehingga orang kaget. Dalam waktu sebentar, nggak sampai setengah jam kurang lebih, semua barang dagangannya habis. Semua barang dagangan yang Nabi dagangkan ketika itu habis, ludes. Orang pada kaget. Ini pemuda siapa? Luar biasa banget cara dagangnya. Padahal ketika itu Nabi pertama kali baru berdagang. Kemudian ketika Nabi SAW menjaga gembala-gembala kambing milik orang-orang kafir Quraisy, satu pun gak ada yang hilang. Makanya di waktu ketika Nabi SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika Nabi udah dimusuhin sama musuh-musuhnya, ada hal yang unik. Salah satu hal yang unik daripada musuh-musuh Nabi SAW, apa kira-kira? Ada yang tahu? Ketika mereka ingin melakukan safar, mereka nitip barang ini ke Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa? Karena kami tahu Muhammad ini nggak bakal nyolong. Muhammad nggak bakal nyuri barang kita. Muhammad ini orangnya amanah. Makanya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu ketika itu beliau melakukan perjalanan dagang ke Syam, dan waktu itu beliau belum masuk Islam. Dan Syam itu waktu itu dikuasai sama Raja Romawi. Nah, Romawi ini rajanya ini bergelar Heraklius. Itu bukan nama asli, tapi kalau menurut bahasa Arabnya adalah Heraklius. Itu adalah panggilan daripada Raja Romawi ketika itu. Kalau di zaman Nabi Musa dulu Fir'aun juga bukan nama asli, tapi julukan. Nah, Heraklius ketika itu memanggil Abu Sufyan. Kemudian ditanya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Ini musuh. Kalau kita dipuji sama kawan kita itu hal yang biasa, tapi ketika kita dipuji sama musuh itu luar biasa. Dan Nabi Muhammad benar-benar dipuji sama musuhnya. Apa kata Abu Sufyan? Ma jarrabnahu kadhiba. Kita belum pernah melihat Muhammad ini bohong. Sekalipun belum pernah melihat bohong. Belum pernah mendengar Muhammad itu berbohong. Kalau ngomong pasti benar. Kemudian dikatakan sama Heraklius, bahkan kami ini, kita ini melakukan perjalanan dan menemui engkau wahai raja. Barang-barang kami yang kami tinggal, kami kota Makkah, gak kami titipkan ke anak ataupun istri kami, tapi semuanya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
saking amanahnya Rasulullah SAW. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat dari atau manfaat atau tujuan dari kita mempelajari sirah Nabi SAW adalah supaya kita mengenal Rasulullah SAW. Ada yang berkata, tak kenal berkata tak sayang. Banyak orang mengaku cinta Nabi SAW, tapi ketika ditanya siapa itu Nabi, dia nggak kenal. Biasanya orang kalau mengaku cinta pasti tahu. Kalau dia mengatakan idolanya saya ini adalah Rasulullah Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam, pasti ya. Dia tahu harus fanatik. Kita sebagai umat Nabi SAW harus fanatik. Harus tahu siapa itu Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Pokoknya dari semua sisi kehidupan Nabi kita harus tahu. Sekarang apalagi anak muda, bisa kalau ditanya idolanya siapa? Pemain bola. Masih penting lah kalau pemain bola. Ini ada lagi yang lebih parah, artis K-pop. Ini suatu hal yang luar biasa, musibah sebenarnya. Jangan sampai anak-anak kita bisa mengidolakan mereka semua. Mereka adalah orang-orang kafir. Kita harus mentanamkan kepada anak-anak kita bahwa orang-orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Dan kita harus mendidik anak-anak kita dengan bangga bahwa idola saya adalah Rasulullah SAW. Karena beliaulah sang juru selamat yang sebenar-benarnya. Tanpa beliau kita tidak mengenal Islam. Dari mana kita mau mengenal Islam kalau bukan dari Rasulullah SAW? Karena sumber Islam adalah beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, minimal sedikit banyak kita bisa mengenal siapa sih Nabi Muhammad SAW. Kalau antum sering lihat di YouTube tentang kisah-kisah mu'alaf, kebanyakan mereka mengatakan apa? Ternyata setelah masuk Islam pengakuan mereka, ternyata Islam tuh gak kayak yang saya pikirkan sebelum saya masuk Islam loh. Kebanyakan ngomong begitu. Ternyata apa? Karena framing media. Ada yang mengatakan waliyadzubillah Nabi itu apa? Gila seks, maaf. Karena apa? Mereka ini dicekokin sama media-media yang jahat. Padahal Nabi SAW ini melakukan pernikahan, bukan poligami lagi, lebih dari poligami. Poligaminya Nabi istrinya ada berapa? 11. Dan ini adalah salah satu khususnya dan kekhususan Nabi SAW. Nah kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu ini. Ini khususnya Nabi yang kita nggak boleh. Kalau kita maksimal 4, lebih dari 4 nggak boleh. Bisa kafir kalau kita sengaja melakukan hal tersebut. Kecuali kalau dia nggak tahu. Kecuali kalau ada orang awam, kira nih anak nikahin perempuan itu boleh dan wajib diceraikan. Istri yang mau diceraikan hingga menjadi 4. Nah, Nabi SAW itu menikah itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ada maksud bukan untuk menyalurkan seksnya, enggak. Semua istri-istri Nabi itu janda, cuma satu yang perawan. Siapa itu? Aisyah. Ibu-ibu di belakang semangat. Biasanya kalau pembahasan ini agak sedikit semangat. Kalau mau poligami yang janda. Dan Nabi SAW ketika Khadijah masih hidup nggak pernah berpoligami. Kapan Nabi SAW mulai berpoligami? Ketika Khadijah meninggal. Dan bukan langsung ke Aisyah, tapi kemana? Ke siapa yang dinikahkan Nabi setelah wafatnya Khadijah? Ada itu namanya Saudah binti Zam'ah. Bahkan umur beliau radhiyallahu anha lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak lama setelah itu baru dinikahkan sama Aisyah. Ketika Aisyah itu juga masuk digauli sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menikahkan Aisyah, umurnya baru berapa tahun? 6. Dan umur 6 tahun ini jangan dibayangin
sama generasi sekarang. Gak bakal nyambung. Jaka sambung bawa gol, nggak usah diterus. Belakangnya agak kasar. Kenapa? Karena perempuan zaman Nabi SAW itu fisiknya gede-gede, tinggi-tinggi. Jadi umur 6 tahun fisiknya udah dewasa. Bahkan Nabi SAW nggak langsung menggaul ya Aisyah radhiyallahu anha di kota Makkah. Kapan? Ketika Nabi hijrah. Dan ketika itu usia Aisyah sudah menginjak 9 tahun. Dan bahkan ketika itu Saudah binti Zam'ah masih, kalau nggak salah waktu itu masih 2 yang dinikahkan Nabi, Saudah sama Aisyah, belum menikahkan yang lainnya. Kalau yang lainnya semuanya di Madinah. Ketika itu karena Saudah bahasa kalau bahasa kita tahu diri, karena dia Saudah ini nggak bisa memuaskan Nabi secara batin, maka sering diberikan kepada Aisyah, dimerelakan. Jadi apa? Artinya apa? Nabi SAW bukan semata-mata untuk melakukan seks. Ada tujuan-tujuan untuk maslahat Islam. Seperti Nabi SAW menikahkan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putrinya siapa? Abu Sufyan. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Ummu Habibah itu kunyah panggilan karena dia mempunyai anak namanya Habibah. Dan dinikahkan Nabi itu sudah menjadi janda. Nama aslinya adalah Romlah binti Abu Sufyan. Walaupun pertama karena memang perintah Nabi, cuma ada sebabnya. Sebabnya apa? Untuk menguatkan posisi Islam. Supaya apa? Supaya ada harapan Abu Sufyan mau masuk Islam. Jadi ada tujuan-tujuan daripada dakwah Islam. Jadi bukan sekedar menikah doang dan lain sebagainya. Itu yang keempat tadi, supaya kita benar-benar mengenal Nabi SAW. Sehingga ketika kita membicarakan Nabi, kita harus berhati-hati, nggak boleh sembarangan. Karena ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau manusia, tapi bukan kayak manusia biasa. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak ada cacat. Nabi ini nggak ada cacatnya, benar-benar sempurna, perfect, 100%. Itu yang keempat. Yang kelima adalah manfaat atau tujuan kita mempelajari sirah adalah mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau tadi mengenal itu kan secara umum. Kalau mengetahui perjalanan hidup Rasul itu lebih secara khusus. Bagaimana sih kehidupan Nabi tadi? Contohnya dari sebelum beliau dilahirkan, kemudian dari Nabi setelah dilahirkan, kemudian masa kecilnya Nabi itu gimana, kemudian masa remaja Nabi itu gimana, kemudian masa dewasa, terus sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah demi langkahnya Nabi itu perlu kita ketahui. Jadi antum kalau mau didik anak, sebenarnya kita ini Allah beri nikmat sebenarnya. Jangan bingung gitu. Jangan bingung. Antum misalnya seorang ayah yang punya anak, tinggal copy paste aja. Gimana sih cara Nabi didik anak-anaknya? Antum dagang, tinggal copy paste. Cara Nabi dagang gimana sih? Antum sebagai pemimpin, misalnya ada yang jadi presiden nanti, gimana sih cara Nabi memimpin negara? Antum misalnya apa lagi? Ya, pokoknya dari semua lini, makanya disebutnya usul kan? Antum apa profesi? Udah tinggal copy paste sebenarnya, enggak apa. Copy paste kehidupan Nabi SAW dijamin insya Allah sukses dunia akhirat. Karena Nabi diutus bukan untuk menyesatkan, tapi untuk memberikan hidayah. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan apa? Fa inni rahmatul muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadiah cuma-cuma. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi, kita jangan pernah berputus asa. Kita jadi umatnya Nabi aja udah istimewa, luar biasa. Mendapatkan predikat apa? Umat yang paling terbaik. Jadi jangan pernah ada di pikiran kita nih, ya Allah kenapa sih saya ini gak diberikan kesempatan hidup di zaman Nabi?
Lah iya kalau kita jadi Abu Bakar, jadi Umar. Kalau jadi Abu Jahal, Abu Lahab, nasib neraka. Jangan pernah kita berpikiran seperti itu, karena Allah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Kalau kita jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Uthman, dan jadi sahabat-sahabat lainnya, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau kita jadi musuhnya Nabi, kita kekal selama-lamanya jadi neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah mencontoh atau mengikuti Rasulullah SAW. Siapa yang menyuruh kita mengikuti Nabi? Allah. Bahkan bukan dia hadis lagi. Kalau hadis kan ada hadis palsu, ada hadis dhaif, lemah dan sebagainya. Kalau Quran ada, Quran riwayatnya lemah, nggak ada. Kalau ada yang bilang Quran ini riwayatnya lemah, kafir. Quran ini mutawatir, semua kuat, riwayatnya adalah kuat. Semua sahabat mengetahui dan bukan karangan Nabi SAW. Allah yang menyuruh kita mengikuti Nabi SAW, dan ini tertera di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang disuruh ikuti? Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena yang Nabi yang dikasih wahyu, Nabi yang dikasih tauhid hukum, Nabi yang dikasih tahu kita suruh wajib salat 5 waktu, puasa di dalam bulan Ramadan, zakat dan lain sebagainya. Nabi itu yang dijelasin hukum-hukum syariat Islam, Nabi semua. Nggak boleh kita ngarang syariat Islam. Saya enaknya, puasa Ramadan nggak boleh bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah aja misalnya, atau bulan Safar, nggak boleh. Di bulan puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Oh haji dirubah boleh selain Dzulhijjah? Enggak, mau nyebut bulan Muharram ini nggak boleh. Saya enaknya. Udah ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap udah, paket lengkap dari A sampai Z. Semua Islam itu udah lengkap. Makanya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Dan pada hari ini Islam telah aku sempurnakan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan juga nikmat kalian. Wa raditu lakum al-Islam, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Jadi kita benar-benar harus bersyukur dengan ini semua. Makanya kita wajib untuk mengikuti Nabi SAW. Nah, salah satunya gimana? Dengan mempelajari sirah Nabi SAW. Dari semua lini kehidupan Nabi. Kalau kita nggak mempelajari, tadi kita nggak bakal kenal. Dan gimana? Boro-boro kenal. Gimana kita mengikuti? Kalau kita nggak akan. Makanya ini salah satu tujuan dari kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang berapa? Yang ketujuh adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib nggak? Wajib. Banget. Suatu ketika Nabi Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mencintai engkau. Pokoknya semua yang ada di dunia ini, semua semua yang ada di dunia ini, enggak aku lebih cintai kecuali engkau. Illa nafsi, kecuali diriku. Kalau diriku, aku masih lebih mencintai diriku, kata Umar. Kata Abu Bakar, kata Umar, enggak, termasuk diri engkau wahai Umar. Jadi walaupun sama diri kita harus mengorbankan diri kita untuk mencintai Nabi SAW. Jadi yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Maka apa kata Umar? Kalau begitu sekarang aku mencintai dirimu melebihi diriku sendiri. Maka kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW kepada Umar, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, iman kamu benar-benar telah sempurna. Ini luar biasa. Dan itu memang telah dibuktikan sama para sahabat Nabi SAW. Sampai orang-orang kafir Quraisy ketika itu gila-gila kepala. Bagaimana mereka melihat cinta yang tulus dari seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Sufyan ketika itu juga belum masuk Islam, dahulu kami ini belum pernah melihat bagaimana cintanya ashab Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Seorang rakyat kepada raja ini enggak sebegitu cinta.
Tapi bagaimana sahabat Nabi? Semua gerak-gerik Nabi itu diikutin sama sahabat. Bahkan ada satu kisah yang unik ketika Nabi SAW lagi sholat duha. Suatu ketika di tengah sholat Nabi melepas 2 sendal. Para sahabat ikutin semua serempak. Selesai sholat Nabi tanya, ngapain kalian semua ini melepas sendal? Kata sahabat, karena kami lihat engkau melepas sendal, kita ngikutin. Subhanallah, bagaimana cintanya para sahabat Nabi alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Barusan di tengah-tengah sholat Jibril tuh di sendal aku ini ada kotoran, ada najis, makanya aku lepas. Kemudian ada lagi, ketika itu Nabi SAW lagi sholat asar berjamaah, baru rakaat 2, tahu-tahu Nabi salam. Habis Nabi salam, sahabat tengok-tengokan. Perasaan kita baru 2 rakaat, menegur Nabi pada takut nggak akhlak, nggak punya adab atau nggak punya akhlak. Sahabat yang samping-sampingnya jadi ngomong, istilahnya apa ya? Berbisik gitu. Ini nanti berasa Nabi baru sholat asar 2 rakaat. Iya, tegur nih nggak berani. Mungkin ini syariat baru kali ya. Pokoknya sahabat Nabi, pokoknya jadi heboh gitu. Nabi udah keluar. Akhirnya ada satu sahabat Nabi yang berani buat ngejar Nabi. Namanya Dzulyadah. Itu namanya julukan karena dia mempunyai tangan panjang. Bukan profesinya pencuri, tapi emang tangannya sebelahnya panjang, nggak sama. Makanya diberi julukan Dzulyadah, yang memiliki tangan yang panjang. Ala kulli hal, dia mengejar dan mengikuti Nabi. Dia panggil-panggil, agak sedikit teriak karena Nabi udah mulai jauh. Nabi ketika itu mungkin lagi ada urusan, agak sedikit kesel. Ada apa kok itu? Ya deh, itu sampai lari-lari begitu. Wahai Rasulullah, kita mau tanya sama engkau, wahai Rasulullah. Tadi engkau sholat baru 2 rakaat, habis itu sholat asar. Kita cuma mau tahu, engkau itu lupa tapi syariat baru dari Allah. Yang semula sholat asar itu 4 rakaat jadi 2. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar, apa benar yang dibilang sama Dzulyadah tadi? Benar wahai Rasulullah. Kenapa engkau nggak tegur? Ya kita kira itu adalah syariat baru. Maka Nabi SAW masuk kembali ke masjid, dan kemudian Nabi meneruskan rakaat, kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita akan mencintai Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ditegur tadi, nggak marah, beliau nggak kesel. Padahal beliau itu adalah pemimpin, sehingga kita akan benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-8 adalah memuliakan Rasulullah SAW. Ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita akan memuliakan Nabi SAW. Karena kita akan tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana derajat Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika perang Uhud, bagaimana para sahabat benar-benar meninggikan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9 adalah mengetahui hukum-hukum Islam, seperti yang tadi contohnya tadi. Sehingga para ulama ketika mengetahui surah Nabi, dari situlah mereka mengetahui hukum-hukum Islam tadi. Bahwa ketika tadi di sendal kita ada najis, kita nggak perlu ulang sholat kita, cukup kita lepas sendal kita. Kemudian ketika kita lupa rakaat di saat kita sholat, kita juga mengetahui bahwa cukup kita meneruskan, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Sehingga itu salah satu faedah terbesar daripada kita mempelajari sirah Nabi. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Bagaimana akhlak Nabi SAW itu tercermin di dalam kehidupan Nabi SAW, di dalam sirah Nabi SAW. Sangat dekat dari A sampai Z. Bagaimana ketika Nabi SAW menghadapi musuh, bagaimana ketika Nabi SAW menghadapi kawan. Bahkan ketika Nabi SAW pernah suatu ketika ada seorang menghadapi orang Badui. Orang Badui ini orang-orang musuh. Tiba-tiba kencing di masjid. Sahabat kaget. Sahabat langsung melepas pedang, mau menghunus itu orang Badui, orang Badui tersebut. Tapi Nabi larang, jangan. Biarin dulu dia selesai kencingnya, supaya apa? Supaya dia benar-benar menyelesaikan hajatnya sehingga nggak timbul penyakit. Kemudian yang kedua adalah supaya najisnya nggak berpindah-pindah ke tempat yang lain, cukup di satu titik. Bagaimana cerdasnya Nabi SAW. Kemudian Nabi negur orang Badui tersebut. Ketika ditegur apa? Demi Allah, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau Muhammad. Karena akhlak Nabi SAW. Banyak kisah Nabi sama orang-orang Arab Badui. Memang udah karakternya orang-orang Badui itu karena dusun ya, jadi sehingga kalau mau ceplas-ceplos gitu, sehingga sering mancing amarah para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau sedikit aja Nabi itu dihina atau Nabi dicaci atau Nabi disakiti, pasti minta izin. Wahai Rasulullah, izinkan aku tebas lehernya dengan pedangku. Cuma Nabi yang tahan. Itu karakter dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir ada yang ke-11. Apa faedah dari kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi secara khusus adalah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ya berkaitan dengan para sahabatnya, itu apa? Kita akan memuliakan para sahabat Nabi SAW, mengetahui posisi para sahabat Nabi SAW di mata Islam. Kok gitu? Iya, karena ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, nggak bakal lepas dari yang namanya para sahabat. Pasti kita akan ujung-ujungnya ke sahabat juga. Pasti 100%, 100%, pasti. Karena di sekitarnya pas sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan semua para sahabat-sahabat Nabi yang mengelilingi Nabi SAW. Sehingga kita mengetahui posisi para sahabat Nabi SAW. Mereka benar bukan para sahabat Nabi bukan Nabi. Mereka memiliki kesalahan, tapi di sini akidah Ahlus Sunnah ini masuk ke pembahasan akidah juga. Akidah Ahlus Sunnah apa? Gak boleh kita mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Inilah kenapa? Karena mereka memiliki kemuliaan. Sohbatul Rasul memiliki kemuliaan apa? Menjadi sahabat Nabi SAW. Siapa sih itu sahabat? Pengetahuan umum aja. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW walaupun sesaat, kemudian beriman dengan Nabi SAW, masuk Islam, beriman, dan wafat dalam keadaan iman. Kalau murtad tidak disebut sahabat. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka adalah sahabat walaupun cuma sesaat. Contoh, Uwais Al-Qarni satu zaman sama Nabi, tapi disebut sahabat kan? Enggak, kagak disebut sahabat. Kenapa? Karena enggak berjumpa dengan Nabi. Beliau tabi'in, karena pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau disebut dengan tabi'in. Kalau tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Dengan dua kriteria tadi. Kriteria yang pertama beriman, yang kedua meninggal dalam keadaan iman. Cuma yang membedakan berjumpanya aja dengan siapa. Kalau sahabat dengan Nabi, tabi'in dengan sahabat, tabi'in dengan tabi'in. Nah, sehingga kita mengetahui
posisi para sahabat Rasulullah SAW, dan Nabi juga mengatakan, Allah fi ashabi, takutlah kalian terhadap sahabatku, sehingga kita nggak boleh mencaci maki para sahabat Nabi SAW karena kemuliaan mereka di dalam di dalam kesetiaan mereka untuk menemani sahabat Nabi SAW. Mereka berkorban, benar-benar berkorban, bukan cuma dengan mulut, tapi benar-benar dengan harta, keluarga, mengorbankan harta, keluarga, bahkan jiwa mereka. Sehingga Allah puji mereka dengan gelar radhiyallahu anhu. Kalau udah Allah redha pasti masuk surga. Karena apa? Pasti dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan rahmat, maka mereka mendapatkan surga Allah. Dan redha ini adalah tingkatan tertinggi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Allah redha, udah pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 10 menit kecil atau faedah daripada rangkuman kecil supaya kita bersemangat atau kita tahu apa sih tujuan kita mempelajari sirah Nabi SAW. Itu adalah tadi rangkuman kecil dari 11 rangkuman supaya kita mengetahui apa tujuan kita mempelajari sirah Nabi SAW. Betapa pentingnya perjalanan hidup daripada Nabi SAW. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya? InsyaAllah udah paham semua. Kalau gitu, ini antara paham sama ngantuk beda tipis. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.